Terima kasih telah datang pada hari ini. Kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Suma Priscilla Buru Surbati. Dan sekarang kita ingin mengenal teman-teman sekalian. Kita mulai dari sini. Katakan nama dan sifat positif yang teman-teman miliki. Perkenalkan, nama saya Lia Sari Burumilala. Sikap positif yang saya miliki, percaya diri. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Tasya Navalia Bersitepu. Sifat positif yang saya miliki, saya semangat dan periang. Perkenalkan, nama saya Ervinika Berutarigan. Sifat positif yang saya miliki yaitu ramah. Perkenalkan, nama saya Wisudawati Brutarigan. Sifat positif yang saya miliki yaitu pemberani. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hikmah Buru Ginting. Sifat positif yang saya miliki suka menolong. Perkenalkan, nama saya Geria Sela Berutarigan. Sifat positif yang saya miliki suka bersosial dan ramah. Terima kasih. Sekarang sebelum kita melakukan konseling kita hari ini, kita ingin bermain games. Gamesnya yaitu lihat saya, lihat tangan saya, tapi apa yang saya ucapkan itu yang kalian peragakan. Paham? Paham. Kita mulai. Hidung, tangan, telinga, pipi, mata, ketiak. Apakah teman-teman sudah merasa lebih fresh? Sudah. Saya ingin bertanya tentang kegiatan konseling ini. Apakah teman-teman ini sudah mengetahui apa itu kegiatan konseling atau konseling kelompok yang kita adakan hari ini? Belum. Belum. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah kegiatan bimbingan dan konseling dalam dinamika kelompok untuk membahas masalah tentang pribadi-pribadi. Tujuan dari konseling ini yaitu merasakan, mendengarkan apa dari masalah-masalah teman-teman sekalian. Yang kedua, melatih konsentrasi atas masalah-masalah tersebut dan mencari solusi dari masalah-masalah teman-teman kita. Adapun asas-asas yang dianut dalam konseling kelompok ini, yang pertama itu asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, dan yang keempat itu berdasarkan norma-norma yang dianut. Saya ingin bertanya, apakah masalah dari teman-teman yang ingin teman-teman diskusikan pada hari ini? Kita mulai dari Yasan. Masalah yang Dikonselingkan. masalah yang ingin saya konselingkan itu saya kecanduan bermain gadget. Masalah yang ingin saya konselingkan yaitu tentang pembulian yang pernah terjadi. Masalah yang saya ingin konselingkan yaitu pembulian yang biasanya terjadi di sekolah. Pembulian. Nah, saya topiknya itu yaitu tentang pembulian yang terjadi pada diri sendiri atau dengan teman saya. Terima kasih. Permasalahan yang topik yang ingin saya konselingkan yaitu tentang saya candu games. Candu games. Mungkin kalau bisa usulan dari saya, topik yang untuk hari ini, anak muda yang sudah
menyalahgunakan narkoba. Kebanyakan dari kita ingin memilih tentang pembulian. Apakah teman-teman setuju dengan topik hari ini kita membahas tentang pembulian? Setuju. Ya, kita masuk ke dalam topiknya ya. Pembulian. Apa yang teman-teman ketahui tentang pembulian itu? Bully itu apa sih yang teman-teman ketahui? Bisa dibilang dari Sari. Pembulian itu kata-kata yang menyebabkan kita terganggu atau sikap-sikap agresif yang bisa membuat kita kurang percaya diri. Kalau menurut saya, pembulian itu adalah salah satu kegiatan atau sesuatu yang sering dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa diketahui perasaan yang korban pembuli itu. Menurut saya pembulian itu yaitu seperti ejekan kepada seseorang. Biasanya kalau pembulian mengakibatkan seseorang itu menimbulkan kurang percaya diri. Kalau menurut pendapat saya yaitu pembulian itu seperti ejekan atau menyendirikan teman-temannya dari yang lain. Kalau menurut saya, pembulian itu adalah salah satu tingkah laku yang membuat seseorang menjadi kurang percaya diri dan bisa melibatkan beban di dalamnya. Kalau menurut saya, pembulian itu mungkin suatu tindakan baik dari ucapan ataupun dari perilaku dari seseorang atau berkelompok yang membuatkan si korban itu tadi menjadi kurang percaya diri, dan tujuan dari orang-orang yang membuli itu mungkin hanya sekedar iseng-iseng aja, tapi tanpa disadarinya itu mengakibatkan kepada teman atau orang yang diejek tadi menjadi kurang percaya diri ataupun merasa minder dengan dirinya sendiri. Iya, betul sekali. Pendapat kita tentang bully itu betul sekali. Bully itu adalah suatu kegiatan yang agresif atau tidak sopan, dapat berbentuk kata-kata ataupun langsung secara fisik. Saya ingin bertanya, adakah dari teman-teman yang pernah dibully atau pernah membuli atau pernah menyaksikan pembulian? Bisa angkat tangan? Ya. Apakah penyebab dari pembulian itu? Penyebab dari Anda dibully begitu? Penyebab dulu waktu masih sekolah, masih kelas 1 SMA, Iya. dulu pernah dibully karena fisik mungkin. Fisik kita lebih atau kurang dari teman-teman kita. Itu pernah saya alami sendiri dulu. Apakah teman-teman ada yang pernah membuli di sini? Adakah teman-teman yang pernah menyaksikan pembulian di sini? Dari yang teman lihat, dari pembulian itu penyebabnya apa sih? Dari saya secara pribadi, teman sekelas saya pernah dibully sewaktu SMA. Iya. Dan di situ saya adalah salah satu dari perangkat kelas. Di situ saya melihat teman saya dibully itu karena dengan sifat atau watak yang dimiliki itu kurang baik. Cara berbicaranya itu tidak sopan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Iya. Penyebab dari pembulian itu, yang pertama itu ada iri hati, yang kedua merasa paling baik, dia yang paling cantik, pokoknya dia yang paling pintar. Yang ketiga itu kurangnya perhatian dari lingkungan, sehingga menyebabkan orang-orang ingin membuli begitu. Dari yang teman-teman lihat, apakah dampak dari pembulian itu? Apa yang dampak yang Anda rasakan dari setelah ada orang yang membuli begitu? Menurut saya dampak dari pembulian itu banyak. Yang pertama itu mengurangi rasa percaya diri, sering malas keluar, merasa kok aku nggak
eh, mengoreksi diri, kenapa kayak gini begini gitu. Tapi lihat teman-teman gitu mungkin ya gimana lah gitu. Kalau dari Pak Ervinika, dampak dari bully itu apa? Menurut saya dampak dari pembulian itu kurangnya percaya diri, ya seperti bersosialisasi bersama teman-teman selingkungan kurang karena ya takut dibully lagi, masalah apa-apa takut dibully. Dari sudah Kalau menurut saya itu dampaknya dia merasa minder terhadap teman-teman yang lain, susah bergaul dengan yang lain. Terima kasih. Kalau menurut saya dampak dari bully itu bisa menyebabkan dendam. iya dendam. Contohnya, misalnya seorang teman dibully, setelah itu dia tidak minder atau gimana, tapi dia memunculkan rasa dendam untuk orang yang membuli dia. Kalau menurut saya lagi secara pribadi, mungkin dampak dari pembulian itu mungkin dia akan melakukan hal yang sama lagi kepada teman yang lain atau orang yang ada di sekitarnya. Iya. Dari Biasari, Kalau menurut saya dampak dari bully itu bisa memunculkan stres dari dalam dirinya, atau mungkin bisa juga mungkin menyebabkan bunuh diri. Karena membuli itu, orang yang dibully itu merasa kurang percaya diri atau sering dibully, bisa memunculkan stres gitu. Memunculkan stres baru bisa menyebabkan bunuh diri. iya. Dampak dari bully itu sangat berbahaya. Bisa menyebabkan pembunuhan, bunuh diri, stres, dendam. Semua itu diawali karena pembulian atau bercanda yang berlebihan. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah komitmen teman-teman ke depannya tentang bully ini? Setelah kita melakukan kegiatan konseling ini, apa komitmen yang teman-teman dapat di hari ini? Bisa diberikan pendapatnya dari biasa. Komitmennya ya jangan membuli, karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi harus koreksi dulu kita, jangan dulu mengoreksi orang lain, koreksi dulu diri sendiri baru mengoreksi orang lain. Dari Tasya, Baiklah, komitmen saya untuk kedepannya yaitu mensyukuri apa yang sudah ada pada diri kita sendiri, dapat menjadikan itu sebagai acuan untuk mengubah diri sendiri atau untuk memotivasi diri sendiri. Terima kasih. Bagi saya itu berhenti untuk membuli orang, karena setiap manusia tidak ada yang sempurna, dan sebaiknya kita harus memeriksa diri sendiri, karena orang lain, bagi kita orang lain buruk, belum tentu kita buruk bagi orang lain. Komitmennya yaitu kita jangan membuli, harus percaya diri, dan kita sebagai manusia itu hak dan kewajiban kita itu sama. Kalau menurut saya komitmennya itu kita tidak boleh membuli lagi, karena kita juga harus menghargai orang yang kekurangan fisik atau kita lebih dari orang tersebut. Komitmen saya jangan lagi membuli dan lebih meningkatkan percaya diri. Dan jika kita melihat teman kita lagi dalam pembulian itu, lebih bersemangat, dan kepada pelaku pembulian alangkah baiknya kalau kita memberi teguran. Iya. Jadi dari sini kita tegaskan untuk stop bully, karena bully itu sangat berbahaya. Bully itu berawal dari yang kita bilang tadi, rasa bercanda yang berlebihan, sehingga kita sudah bercanda yang berlebihan kepada teman-teman kita, tetapi teman-teman kita merasakan sakit hati. Begitu. Jadi stop bully. Mulai saat ini stop bully. Terima kasih. Kesan-kesan yang teman-teman dapatkan dalam konseling ini apa?
usah didengar. Saya akan memberikan beberapa tips saat kita mengalami pembulian. Yang pertama yaitu tetaplah bersikap tenang, ambil napas dalam-dalam dalam 1 menit, lalu keluarkan. Yang kedua, sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan orang yang membuli kamu. Yang ketiga, berdiri tegak, angkat kepalamu, pandang ke depan, dan hadapi masalah yang ada di depanmu. Yang keempat, segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. Yang kelima, cari bantuan untuk menghentikan pelaku. Yang keenam, blok akun media sosial pembulian bila kamu mengalami perundingan cyber. Yang keenam, jika teman-teman mengalami cyber di media sosial, langsung blok akun media sosialnya. Yang ketujuh, simpan perilaku perundingan yang kamu terima sebagai barang bukti. Yang kedelapan, ceritakan atau laporkan pembulian yang kamu terima. Yang kesepuluh, hindari bersikap menendam. Sekian hal-hal yang kita dapat lakukan saat kita mengalami pembulian. Sekarang saya ingin bertanya, apakah kesan dan pesan teman-teman sekalian saat kita melakukan konseling kelompok ini? Bisa dimulai dari teman kita, Tasya. Kesan-kesan. Baiklah, kesan-kesan yang saya dapat dari konseling kelompok yang dilaksanakan pada hari ini yaitu lebih percaya diri untuk kedepannya, mensyukuri apa yang ada, karena belum tentu bahan pokok yang mereka buat itu adalah kekurangan yang mereka miliki, dan itulah kelebihan dari diri kita sendiri. Dan kedepannya kita harus memotivasi diri untuk bersyukur jika kita melihat hal-hal seperti itu. Kita juga harus menghentikan atau menasihati pembuli, karena kita juga pernah merasakan hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Dari saudara Sida, terima kasih. Pesan-pesan yang saya dapat dalam konseling ini pada siang hari ini yaitu kita sebagai manusia tidak boleh saling membuli, karena hak dan kewajiban kita sebagai manusia itu semuanya sama. Jika saya melihat pembulian dan saya akan menegur kepada teman yang membuli, dan saya akan menegurnya agar tidak membuli lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kesan yang saya dapat dari hasil konseling kita pada siang hari ini, saya jadi lebih tahu apa itu arti bully, apa aja dampak-dampak dari bully, dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan saat kita mengalami pembulian. Mungkin kita harus menjadi lebih percaya diri lagi. Dan pesan yang mungkin dapat saya tangkap dari hasil konseling kita pada hari ini, kita jangan pernah mau memulai untuk melakukan pembulian. Dan jika kita melihat teman kita yang sudah mengalami pembulian, kita memberikan motivasi. Dan kepada teman yang sudah melakukan pembulian, mungkin kita juga sama seperti teman tadi, kita memberikan teguran agar kita sama-sama bisa menjadi pribadi yang lebih bernilai lagi, baik untuk kehidupan di masyarakat kita, di kehidupan pendidikan sekolah kita, dan terlebih-lebih di keluarga kita, agar kita menjadi lebih bersosial lagi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian telah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan semangat, ceria, dan memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita menutup dengan berdoa.
Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.